Imbas nyanyi lagu Tak Ingin Usai selalu gagal, Keisha Lefronka akhirnya nekat lakukan ini. Tak pernah ini yang dilakukan Keisha Lefronka pasca beberapa kali gagal membawakan lagu Tak Ingin Usai di atas panggung. Kini Keisha Lefronka bak sadar diri dan ingin memperbaiki diri pasca hujatan dan bulian ditujukan untuknya. Keisha Lefronka pun menyadari dan mengaku memang kerap tak sampai nada tinggi saat membawakan lagu Tak Ingin Usai tersebut. Lantas apa yang akan dilakukan Keisha Lefronka untuk memperbaiki kesalahannya tersebut? Berikut ulasan selengkapnya. Diketahui Keisha Lefronka akhirnya memutuskan mengambil les vokal di sela-sela kesibukannya. Aku akhirnya setelah fals itu aku ambil les, aku belum pernah les vokal, ucap Keisha dikutip dari YouTube Curhat Bang Denny Sumargo Jumat tanggal 16 September tahun 2022. Penyanyi 19 tahun itu mengaku saat latihan selalu berhasil membawakan nada tinggi di lagunya. Bahkan ia berhasil meski dicoba untuk menaikkan not dari nada aslinya. Dan tiap latihan nadanya dinaikin setengah, dinaikin satu, dinaikin lagi, itu aman, paparnya. Anak kedua dari 3 bersaudara ini mengaku kerap mengalami masalah pada ketenangan sebelum bernyanyi di atas panggung. Keisha merasa kesulitan ketika bernyanyi ditonton oleh banyak orang, hal itu membuatnya gugup hingga gemetar. Namun saat penontonnya dinilai tak terlalu banyak, ia selalu berhasil membawakan bagian nada tinggi itu. Bahkan Keisha mengaku sampai datangi psikolog setelah mengetahui ada yang tidak beres pada dirinya. Pertama kalinya aku ke psikolog kemarin, ke psikolog bukan hal yang salah kan. Aku cuma ngecek kayak ini ada apa sih, kenapa sama aku, ternyata jatuhnya trauma, ujar Keisha. Kerap membaca komentar negatif dari warganet membuat Keisha mengalami trauma secara tidak sadar. Ia berasumsi orang lain yang menonton selalu memiliki pandangan buruk kepadanya. Tiap nyanyi yang orangnya, penontonnya, dikit aku nggak apa-apa, aku masih aman, aku tenang, ketika ketemu orang banyak karena aku selalu bacain asumsi mereka, komen mereka, jadinya kebawa ke alam bawah sadar, sambungnya. Hingga akhirnya ia mendapatkan tips agar bisa menjaga fokus saat tampil. Dia kasih tips gimana tenanginya, gimana fokusnya. Sama dengan 0.4S lebih besar dari di sisi lain, penyanyi jebolan Indonesian Idol Seasons ke-10 ini mendapati orang tuanya sampai menangis. Orang tuanya menangis lantaran membaca komentar negatif yang ditujukan untuknya. Hal itu lantas membuat Keisha bersedih karena merasa gagal saat membawakan lagunya sendiri. Aku nangisnya karena diri aku, selain karena aku merasa gagal membawakan lagu aku sendiri, ungkap Keisha. Kedua, karena orang tuaku aktif banget kan sosmed, selalu mereka bacain komen, mereka pernah ngepap tiba-tiba nangis karena bacain komen yang buat aku yang bully-bully. Itu yang paling aku tangisin karena lihat orang tua nangis, tambahnya. Menurut Keisha, orang tuanya pasti jauh merasakan sakit hati daripada yang ia rasakan. Mereka jauh lebih sakit, mereka yang membesarkan aku, mereka yang melahirkan aku, tutup Keisha. Krisdayanti akui tak sanggup nyanyi Tak Ingin Usai. Krisdayanti mengakui menyanyi lagu milik Keisha Lefronka sangat sulit. Hingga Krisdayanti kagum dengan sosok Keisha Lefronka. Ya, Krisdayanti mencoba melantunkan lagu Tak Ingin Usai dan suaranya menuai decak kagum. Meskipun saat menyanyi nada tinggi Krisdayanti itu mengaku agak terengah-engah. Krisdayanti pun meminta maaf kepada Keisha Lefronka. Bukan hanya itu, Krisdayanti bahkan memuji Keisha Lefronka dan kagum dengan penyanyi muda yang berbakat bisa sebagus itu menyanyi lagu Tak Ingin Usai. Hal itu diketahui dalam potongan video yang diunggah oleh akun Instagram @gossipnesia. Aduh maaf Keisha, tante juga agak terengah-engah. Aduh hebat banget kamu, kata Krisdayanti. Di kolom komentar banyak sekali yang memberikan pujian kepada ibu dari Aurel Hermansyah itu. Kualitas suara Krisdayanti tentu tak perlu diragukan lagi. Krisdayanti yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI itu merupakan seorang diva tanah air yang punya kualitas suara jempolan. Diberitakan sebelumnya, Krisdayanti, diva tanah air yang dikenal dengan sikap ramah dan tak sungkan dimintai foto, lain dengan JJ Slebeo. Terbukti saat Krisdayanti dimintai foto oleh salah satu penggemar dan bahkan istri Raul Lemos ini rela melakukan ini, bukan marah seperti yang dilakukan JJ Slebeo.
Mereka minta JJ belajar dari Krisdayanti agar tak sombong bila ada yang minta foto. Beda semslebeu, gak HRS menggir du nenti fotohan, sekelas diva looh ini. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.